Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Kali ini saya mau bikin reading series, yaitu zodiak series. Jadi nanti akan ada 12 video per zodiak, dimana di dalam zodiak masing-masing itu nanti akan ada pembacaan tentang karir, finansial, asmara, dan kesehatan. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan langsung pilih di video mana zodiak kalian. Jika kalian menggunakan western astrologi atau kalian menggunakan zodiak barat, silahkan pilih menurut sun sign. Jika kalian menggunakan Vedic astrologi, silahkan pilih berdasarkan rising atau ascendant sign kalian. Oke, sampai jumpa di video series untuk masing-masing zodiak. Bye bye. Halo sahabat-sahabatku Taurus. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang aspek karir bagi teman-teman sekalian, terutama yang berzodiak Taurus. Bisa menggunakan sun sign atau ascendant rising sign teman-teman, yang intinya adalah ini untuk karir bagi teman-teman Taurus. Oke. Kita bahas bagaimana karir teman-teman sekalian. Di sini ada 8 of Wands dan the star. Oke. Jadi aspek karir untuk teman-teman yang berzodiak Taurus akan ada banyak peluang, banyak kesempatan yang itu akan membuka jalan bagi masa depan karir kalian gitu. Jadi intinya akan banyak change, akan banyak possibilities, akan banyak opportunities untuk kalian bagi teman-teman Taurus, yang dimana kesempatan baik ini, peluang baik ini akan mengantarkan kalian pada level yang lebih baik lagi gitu dalam hal karir. Jadi intinya saat ini ada beberapa kesempatan atau peluang yang akan datang kepada kalian, dimana itu akan level up karirmu. Jadi pastikan kalian berani untuk mengambil kesempatan itu, pastikan kalian menyadari adanya peluang itu, sehingga peluang itu bisa dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Nah, sehingga itu akan membawa kalian pada perbaikan atau peningkatan dalam hal karir apapun yang kalian merencanakan. Mungkin kalian merencanakan kenaikan jabatan, kalian merencanakan income yang besar jika ini adalah tentang usaha atau bisnis kalian, ataupun kalian merencanakan ya suatu goals atau project kalian berhasil. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu kalian harus berani mengambil kesempatan, kalian harus peka terhadap setiap peluang yang terbuka bagi kalian. Ketika kalian udah tahu ada kesempatan baik, kalian ketemu momentumnya, maka kalian harus mengambil itu supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya bisa membantu kalian mencapai goals kalian. Ini juga berarti ada perubahan yang signifikan dalam hal karir kalian. Perubahan signifikan ini cenderung baik ya. Kalian bisa naik jabatan, kalian akan berkesempatan mencoba project baru atau melaksanakan project baru, di mana kalau kalian berhasil itu akan bermanfaat bagi peningkatan kalian sendiri gitu dalam bidang karir. Entah bisnis kalian yang melejit, entah karir kalian, misalnya kalian kerja di company ya, karir kalian akan cemerlang gitu. Nah, ketika kesempatan atau peluang baik ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yaitu kalian akan semakin optimistis untuk menjalani karir kalian. Jadi karir kalian akan semakin bersinar gitu. Asalkan kalian mau memanfaatkan kesempatan yang ada, opportunity yang ada itu tadi. Jadi itu intinya aspek karir untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Jadi akan ada banyak kesempatan, banyak peluang yang terbuka bagi kalian. Nah, kalian harus bersedia untuk mengambil kesempatan itu supaya bisa level up karir kalian, atau usaha atau bisnis kalian bisa melejit. Jadi kalian harus berani take a risk, kalian harus berani ambil resiko, berani untuk melangkah supaya ya pokoknya intinya saat ini tuh momentumnya baik.
pas gitu buat kalian, momentumnya tuh tepat. Nah, tinggal kalian mau mengambil itu atau enggak, mengambil kesempatan itu atau enggak. Kalau kalian mau mengambil itu, maka peluang keberhasilannya ini cukup besar. Oke, itu untuk aspek karir. Nah, sekarang kita lanjut ke finansial bagi teman-teman yang berzodiak Taurus. Ini ada di Empress dan ada The Hermit. Oke, untuk aspek finansial, kalian disarankan untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan kalian gitu. Sebenarnya keuangan kalian itu cukup. Jadi untuk kebutuhan primer sekunder itu cukup, tapi kalian harus benar-benar disiplin pada aturan atau sistem yang kalian miliki agar kecukupan itu akhirnya berubah menjadi keberlimpahan. Jadi yang bermula dari cukup, nah dari cukup ini tadi berubah menjadi berlimpah. Jadi tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan pokok kalian, tapi kalian juga bisa nabung, kalian bisa investasi, kalian bisa beli aset berharga gitu. Jadi kalian harus disiplin, harus membuat aturan yang tegas, ketat pada diri kalian sendiri supaya dari yang awalnya cukup akhirnya menjadi berlimpah gitu. Kalian harus benar-benar mengusahakan keuangan ini supaya kalian bisa nabung gitu, kalian bisa punya aset berharga yang lebih banyak lagi gitu. Jadi jangan, selama ada uang, jangan menggunakan itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kalian perlukan. Utamakan dulu untuk nabung. Jadi jangan menabung dari sisa belanja kalian, tapi belanjalah dari sisa menabung kalian gitu. Jadi jangan impulsif, mentang-mentang punya uang, mentang-mentang keuangannya lagi stabil, kemudian kalian hedon, foya-foya gitu. Jangan, tapi lebih baik sisa itu tadi digunakan untuk menabung. Jadi sisa dari kebutuhan pokok itu untuk menabung saja gitu, karena kedepannya diharapkan kalian bisa memiliki banyak aset berharga. Jadi masa tua kalian itu akan terjamin gitu. Ya, intinya jangan tergoda pada hal-hal yang sebenarnya tidak kalian butuhkan, yang bisa membuat kalian boros. Ya, tapi utamakan atau prioritaskan untuk menabung. Jadi pertama adalah memenuhi kebutuhan pokok kalian, dan yang kedua adalah menabung. Untuk urusan beli-beli itu lebih baik dijatah gitu. Misalnya 1 bulan kalian hanya boleh memberikan self reward 1 kali. Maksudnya self reward yang berbentuk benda atau barang tuh 1 kali aja, jangan banyak-banyak. Jangan tiap minggu alasannya self reward terus, padahal itu adalah ajang impulsif diri sendiri yang menyamar menjadi self reward. Jangan, self reward itu tetap ada aturannya. Ya, kalian batasi aja, misalnya 1 bulan 1 sampai 2 kali aja untuk membeli barang di luar kebutuhan pokok. Nah, selain itu selebihnya itu harus ditabung. Jadi kalian harus ketat pada diri sendiri supaya kedepannya jaya gitu, supaya kedepannya ini tidak hanya cukup tapi juga berlimpah. Oke, itu aspek finansial untuk teman-teman Taurus. Nah, sekarang kita move ke aspek love life, relationship. Oke, bagaimana relationship kalian atau love life kalian? Oh, ada Three of Swords dan Three of Cup. Oke. Jadi aspek love life, relationship bagi teman-teman yang berzodiak Taurus adalah gini, love life, relationship dengan pasangan itu juga termasuk ke dalam social relationship atau hubungan sosial atau hubungan atau relasi yang berhubungan dengan orang lain. Jadi antara kamu dan pasanganmu, antara kamu dan orang lain gitu. Nah, dalam hubungan sosial itu tadi, dalam interaksi sosial, even itu dengan orang terdekatmu gitu, kadang ada satu titik di mana ada perbedaan pendapat, ada
perbedaan keinginan gitu. Nah, kalian teman-teman yang berzodiak Taurus ini disarankan untuk tidak selalu all time, tidak 100% memaksakan kehendak kalian kepada pasangan gitu. Jangankan yang dua orang yang bertemu udah gede, yang berbeda latar belakang gitu, anak kembar pun pasti terkadang memiliki beda pemahaman, beda visi misi, beda keinginan, beda tujuan itu. Nah, apalagi yang dua orang ketemunya udah gede, berbeda latar belakang, tiba-tiba disatukan dalam suatu hubungan gitu. Pasti akan banyak perbedaannya, akan banyak selisih pahamnya. Dia inginnya apa, kamu inginnya apa. Nah, dalam menyikapi perbedaan itu, perbedaan pemahaman itu, teman-teman yang berzodiak Taurus ini disarankan untuk tidak 100% memaksakan kehendak kalian gitu. Berikan kebebasan, berikan ruang yang seluas-luasnya bagi pasangan kalian untuk menjalani kehidupannya gitu. Percaya aja bahwa dia pasti bisa mengatur kehidupannya sendiri gitu. Karena kamu dan dia sebenarnya juga sama-sama belajar gitu. Kalian sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara masing-masing. Tidak harus kamu 100% atau di setiap waktu tuh selalu ngatur dia. Mungkin alasannya adalah cemas atau khawatir, takut dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Tetapi sebenarnya terlalu mengatur, terlalu memaksakan kehendak itu justru akan menjadi penyebab atau salah satu faktor keretakan hubungan, rusaknya keharmonisan hubungan gitu. Karena si dia ini merasa tidak dipercaya olehmu gitu. Padahal kamu niatnya tuh sebenarnya pengen ngasih wejangan, pengen ngasih bantuan petunjuk, pengen mengarahkan gitu. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, itu justru akan bikin sakit hati di dia ataupun di kamu gitu. Jadi mulai lepaskan ekspektasimu, mulai lepaskan obsesimu untuk mengatur, untuk 100% mengatur pasangan gitu. Beri ruang yang sebebas-bebasnya kepadanya gitu. Kalau dia beneran sayang sama kamu, kalau dia beneran hanya cinta sama kamu, kalaupun kamu lepaskan dia akan kembali ke kamu gitu. Sebaliknya, mau ketat apapun, mau seerat apapun kamu memegangnya, tapi kalau dia ini nggak setia, dia nggak sayang sama kamu, ya dia bakalan selalu ada cara untuk kabur dari kamu atau cheating dari kamu gitu. Sebaliknya, kalau kamu woles, kalau kamu santai, kalau kamu memberi ruang yang bebas untuknya gitu, dia akan justru termotivasi untuk, aku udah dipercaya nih, aku harus bisa jaga kepercayaan gitu. Dia akan lebih termotivasi untuk menjaga kepercayaan kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kamu gitu. Kalaupun akhirnya dia cheating, ya berarti disitulah Tuhan menunjukkan kebenarannya, bukan dia orangnya gitu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Nah, kalau ternyata dia mengkhianati kepercayaanmu, ya itulah kebenarannya. Kamu dibukakan kebenarannya supaya kamu tidak terus-menerus berada di dalam hubungan yang toksik gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang berzodiak Taurus gitu, dalam aspek asmara kalian disarankan untuk tidak terlalu memaksakan kehendakmu pada pasangan gitu. Karena sedekat apapun kita dengan seseorang, pasti di satu waktu akan ada momen dimana kita memiliki keinginan yang berbeda, kita memiliki pemahaman yang berbeda, dan itu nggak apa-apa gitu. Perbedaan itu akan menjadi indah kalau diapresiasi. Jadi apresiasi apapun keinginannya, sehingga dia pun juga akan termotivasi untuk mengapresiasi keinginanmu, sehingga hubungan itu tidak saling mengikat tapi justru tumbuh subur bersama-sama gitu. Kalian berdampingan dan tumbuh subur masing-masing gitu intinya. Nah, dari kebebasan itulah justru akan banyak kebahagiaan, akan banyak kedamaian, akan banyak pencapaian yang bisa kamu raih berawal dari kebebasan dan kepercayaan yang kamu tanamkan di dalam hubunganmu begitu. Dan itu akan menghindarkanmu jauh dari segala macam sakit hati, kekecewaan gitu, karena kamu dari awal sudah melepas dia, kamu tidak attach dengan dia, kamu tidak melekat padanya. Yang baik dan yang benar-benar sayang sama kamu ya bakalan deket sama kamu, walaupun kamu melepasnya, walaupun kamu melonggarkan ikatanmu kepadanya gitu. Jadi tenang aja untuk tidak terlalu memaksakan atau tidak terlalu mengekang dia gitu. Oke? Itu aspek love life untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Kita move ke aspek kesehatan. Oke. Bagaimana kondisi kesehatan untuk teman-teman yang berzodiak
Taurus. Ada Justice dan The Emperor. Untuk kesehatan sebenarnya yang perlu kalian fokuskan saat ini atau yang perlu kalian perhatikan saat ini adalah kalian harus menjaga keseimbangan di dalam semua aspek kehidupan kalian gitu. Waktunya kerja tuh ya harus kerja optimal supaya cepat selesai, supaya nanti kalau waktunya kalian sudah di rumah, waktu yang kalian sudah istirahat ya kalian full istirahat, nggak kepikiran lagi kerjaan yang di kantor gitu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan domestik, pekerjaan di kantor, jangan ditunda-tunda. Kalau itu bisa segera diselesaikan ya sebaiknya segera diselesaikan agar nanti saat waktunya main ya kamu bisa full time main, kamu bisa optimal, kamu bisa fokus sama mainmu. Nah ketika nanti kamu waktunya istirahat ya kamu benar-benar full istirahat, nggak kepikiran lagi kerjaan itu. Jadi kalian diminta untuk menjaga keseimbangan gitu. Jadi untuk mengoptimalkan waktu kalian di saat kerja ya harus kerja, main ya harus bener-bener mindful main, optimal gitu. Kalau waktunya istirahat ya full istirahat. Nah, karena dengan begitulah kalian bisa menjaga kesehatan mental kalian, kesehatan pikiran kalian. Kalian akan lebih mudah mengelola stres kalian, mengelola arus pikiran kalian. Nah, ketika arus pikiran ini terkendali dengan baik, uh, sesuai porsinya pada tempatnya gitu. Nah, itu akan mendukung kesehatan fisik kalian gitu. Karena fisik sama mental, tubuh sama pikiran itu saling berkaitan. Nah, ketika kalian bisa mengelola pikiran kalian, kalian bisa mengelola stres kalian. Nah, saat itu juga kalian akan sangat memelihara kesehatan tubuh kalian, kesehatan fisik kalian. Akhirnya mind, body, and soul sama-sama sehat. Itu anjuran atau saran bagi teman-teman yang berzodiak Taurus untuk aspek kesehatan. Oke, saya pikir cukup specific reading bagi teman-teman yang berzodiak Taurus. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Untuk konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan DM saya di situ, oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.